Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Sekolah Minggu yang ada di rumah. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik? Sungguh baik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wiranto, apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu Biasa Guru. ya. Iya. Wah, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bertemu lewat ibadah online. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh semangat. Itu karena Tuhan yang berikan kita kesehatan dan semangat. Wah, kita bersyukur dan bangga karena kita punya Tuhan yang kuat dan perkasa. Karena itu, anak-anak Sekolah Minggu, kita akan memuji Tuhan, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Ibu Guru ajak semuanya bangkit berdiri. Dan kita menyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Semuanya tetap berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak Sekolah Minggu boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan Mazmur. Kita akan mendengarkan Mazmur dari Mazmur 54. Ayatnya yang keempat. Ibu Guru akan bacakan firman Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Amin. Anak-anak Sekolah Minggu, siapa yang kalau bangun pagi hari pasti berdoa? Bapak Guru Anto kalau bangun pagi hari berdoa atau tidak? Berdoa. Wah, Bapak Guru Anto berdoa. Kalau anak-anak Tuhan di rumah berdoa tidak kalau bangun pagi hari? Ya, kalau bangun pagi hari kita berdoa
Karena kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah jaga kita waktu kita tidur. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memberikan kita nafas hidup. Dan pasti juga kita mau dalam satu hari itu Tuhan menjaga kita, menyertai kita, menolong kita melakukan semua yang akan kita lakukan. Belajar, bermain, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekolah minggu tahu tidak? Kalau Tuhan Yesus itu senang, kalau anak-anaknya selalu mau bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Dan Tuhan juga senang kalau anak-anaknya mau selalu minta tolong sama Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semua sudah siap? Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Novi. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu. Ibu Guru ajak semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi Alkitab, 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 Alkitab. Boleh duduk kembali. Semuanya pasang telinganya baik-baik. Duduk yang tenang. Kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Guru Novi. Kepada Ibu Guru Novi, kita persilakan dengan kasih. Hai anak-anak sekolah minggu. Ya, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang mengenal Tuhan? Ada yang kenal Tuhan? Ada yang pernah lihat Tuhan? Atau siapa yang kalau susah atau dalam bahaya minta pertolongan kepada Tuhan? Nah, ada seorang raja yang hidupnya sombong sekali. Ya, dia tidak pernah mengenal Tuhan. Dia tidak pernah melihat Tuhan. Bahkan dia kalau dalam kesusahan atau dalam peperangan, dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ya, semua orang, semua rakyat pada waktu itu takut kepada raja ini. Ya, nama rajanya adalah Raja Sanherib. Ya, Raja Sanherib ini rajanya orang Asyur. Ya, walaupun Raja Sanherib ditakuti oleh orang, tapi ada seorang anak muda. Wah, ada seorang anak muda yang tidak takut kepada Raja Sanherib. Nama rajanya adalah Raja Hizkia. Nah, kita mau dengar kelanjutannya bagaimana kehidupannya Raja Hizkia. Untuk itu anak-anak di rumah, duduk yang tenang, kita mau mendengarkan kelanjutannya. Kehidupannya Raja Hizkia itu bagaimana? Nah, Raja Hizkia bersama dengan orang-orang Lewi dan para imam pada waktu itu berada di dalam gedung gereja, berada di dalam rumah Tuhan. Apa yang mereka ambil di sana? Ya, mereka membersihkan rumah Tuhan yang pada waktu itu sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan rumah Tuhan waktu itu dipakai untuk penyembahan berhala, menyembah
patung-patung. Ya, Raja Hizkia membersihkan semua patung-patung itu, menyingkirkan patung-patung itu. Nah, waktu rumah Tuhan itu sudah bersih, sudah rapi, sudah layak digunakan untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, Raja Hizkia bersama dengan rakyatnya berkumpul di dalam gereja. Mereka akan merayakan Hari Raya Paskah. Mereka akan merayakan Hari Raya Paskah. Wah, mereka merayakan Hari Raya Paskah. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita. Wah, sudah lama sekali mereka tidak memuji Tuhan. Ya, mereka senang-senang di rumah Tuhan. Mereka juga makan minum bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Banyak sekali persembahan yang terbaik yang diberikan oleh orang-orang pada waktu itu kepada Tuhan. Nah, raja yang sombong tadi, yaitu Raja Sanherib, bersama dengan pasukannya dan para tentaranya mau mengepung kota Yerusalem. Ya, mereka mau mengepung kota Yerusalem karena kota itu sudah dipakai untuk memuji Tuhan. Ya, mereka marah. Tetapi karena Raja Hizkia bersama dengan rakyatnya selalu mengandalkan Tuhan, ya Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka sehingga para pasukannya, para tentaranya mati pada saat itu dalam peperangan. Lalu Raja Sanherib tadi, raja yang sombong itu, pulang ke kampung halamannya kembali. Nah, Raja Hizkia bersama dengan rakyatnya mengucap syukur kepada Tuhan karena kemenangan yang ia peroleh. Ya, lalu waktu itu Raja Hizkia dalam keadaan sakit. Wah, Raja Hizkia sakit. Ya, Raja Hizkia tidak pergi meminta pertolongan kepada siapapun karena dia sakit. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Kalau Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, ya apakah Raja Hizkia disembuhkan? Ya, Raja Hizkia disembuhkan karena dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Raja Hizkia doanya didengar oleh Tuhan. Raja Hizkia pun memperoleh kesembuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita dalam bahaya, kita dalam kesulitan, kita mau menghadapi ujian sekolah atau apapun itu, ya mari anak-anak sekolah minggu tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tetap mengutamakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, cerita kita pada saat ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-29 sampai pasal yang ke-32. Ada 4 pasal. Ya, ada 4 pasal dari 2 Tawarik 29, pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal yang ke-32. Tapi pagi hari ini kita hanya baca 1 ayat saja dari 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-8. Mari anak-anak di rumah buka Alkitabnya yang sudah disiapkan tadi. Ya, kita baca sama-sama dari 2 Tawarik 32 ayat yang ke-8. Ya, judulnya itu Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ya, mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Wah, karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka memperoleh kemenangan melawan Raja Sanherib, raja orang Asyur, raja yang sombong itu. Nah, pokok cerita kita, Tuhan penolongku, aku tidak takut. Tuhan penolongku, aku tidak takut. Nah, amin firman Tuhan. Mari anak-anak di rumah, lipat tangannya kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Kita percaya Tuhan akan selalu menjaga dan menolong kita. Kita mau menyanyi Yang Jagaku Selalu. Anak-anak Tuhan, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga dan memberkati kita, menjaga dan memberkati keluarga kita. Saat ini kita mau membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Ibu guru bacakan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita mau menyanyi bersyukur, bersyukur. Anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa syukur dan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Novi. Ya, seperti tadi Raja Hizkia didengar doanya oleh Tuhan karena berdoa dengan sungguh-sungguh dengan penuh kepercayaan. Mari kita anak-anak di rumah, ya kita mau berdoa juga kepada Tuhan. Mari kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh dengan penuh kepercayaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak sekolah minggumu boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh bagikan kepada teman-teman kami. Ajar kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggumu untuk tidak takut, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan buat persembahan kami, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan terima persembahan kami dan yang masih ada pada orang tua kami, ajar mereka boleh gunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan buat teman-teman kami, biar minggu depan mereka boleh beribadah secara online bersama-sama dengan kami. Berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang merayakan ulang tahun, terima kasih. Tuhan boleh tambahkan usia mereka, Tuhan menolong mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Berdoa buat orang tua kami yang senantiasa menjaga kami, mendidik kami, Tuhan berikan mereka kesabaran dan kesehatan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Ibu Guru, ajak semuanya kembali bangkit berdiri.
dan kita menyanyi lagu Aku Diberkati. Tetap berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Anak-anak sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatannya. Dadah.